Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi akan menjelaskan proyek untuk UTS algoritma dan pemodelan. Di sini saya membuat program Python, yaitu program kasir sederhana dari toko Dedi Jaya. Toko ini menjual berbagai macam komponen elektronik. Pembeli memilih komponen yang akan dibeli beserta jumlahnya. Kemudian program akan mengolah data dan menampilkan jumlah barang apa saja yang dibeli, total harga berapa, serta diskon yang diterima dan uang kembaliannya. Ini adalah flowchart dari program yang saya buat. Pertama dari mulai, kemudian pembeli memasukkan identitasnya, pembeli memasukkan barang yang akan dibeli, jumlah barang yang akan dibeli, kemudian apakah ingin membeli lagi. Jika iya, kembali ke proses untuk memasukkan barang yang akan dibeli dan jumlahnya. Jika pembeli tidak ingin membeli lagi, maka proses perhitungan barang pesanan dan total harga akan berlangsung. Kemudian ditampilkan hasil dari proses perhitungan tersebut berupa pesanan dan total harganya, menampilkan diskon dan jumlah yang akan dibayar. Kemudian pembeli memasukkan uang yang akan dibayar, kemudian program menghitung kembaliannya dan menampilkan kembaliannya. Pseudocode dari program yang saya buat yang pertama yaitu membaca identitas pembeli, kemudian membaca pesanan pembeli, membaca jumlah pesanan. Apabila ingin membeli lagi, maka akan kembali ke proses membaca jumlah pesanan. Apabila tidak, maka ke proses selanjutnya yaitu proses untuk seluruh pesanan dan total harganya, kemudian menunjukkan total harganya, membaca uang yang akan dibayarkan oleh pembeli, kemudian memproses kembaliannya dan menampilkan kembaliannya. Di dalam program yang saya buat, saya menggunakan struktur data Python. Struktur data ini digunakan untuk memasukkan pesanan dari pelanggan berupa data string. Contoh cuplikan programnya yaitu pesanan masukkan berupa string dari pembeli. Kemudian adalah perulangan. Perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh pesanan pelanggan yang telah dimasukkan dalam variabel orders yang berbentuk list. For index order ini adalah untuk memasukkan seluruh pesanan ke dalam variabel orders yang dimulai dari angka 1. Kemudian fungsi print ini untuk menampilkan pesanan apa saja yang telah dipesan oleh pembeli yang sudah terdaftar dalam variabel orders. Kemudian percabangan. Percabangan digunakan untuk pilihan pesanan komponen oleh pembeli. Seperti contoh cuplikan programnya yaitu jika pembeli memasukkan nomor 1, maka dia memesan resistor, jika nomor 2 sensor, di nomor 3 mikro, dan seterusnya. Kemudian list dan tabel. List dan tabel digunakan untuk menjumlahkan harga total dari seluruh pesanan pembeli dan mencatat seluruh komponen yang dibeli pelanggan. Contoh cuplikan programnya yaitu total.append dari harga resistor 100 ohm. Nah, dari jika pembeli membeli resistor 100 ohm, maka akan dimasukkan ke dalam variabel total yang berbentuk list. Kemudian variabel total ini pada akhirnya menjumlahkan seluruh total barang harga yang dipesan oleh pembeli. Kemudian cuplikan program kedua yaitu orders append resistor 100 ohm. Nah, ini perintah untuk memasukkan pesanan pembeli ke dalam list dari orders. Jadi list orders ini merangkum seluruh pesanan pembeli dari pesanan awal sampai pesanan akhir. Kemudian data dictionary. Data dictionary digunakan untuk menyimpan identitas pembeli berupa nama, alamat, dan alamat email. Jadi ketiga variabel tersebut, nama, alamat, dan alamat email, akan dijadikan satu dalam variabel identitas yang berbentuk data dictionary. Kemudian akan ditampilkan kembali. Kemudian yaitu fungsi dan prosedur. Fungsi digunakan untuk menampilkan fungsi menu utama toko dan pilihan barang apa saja yang dijual dalam toko.
Ini adalah salah satu cuplikan program yang menggunakan fungsi. Ini fungsi menu. Jadi ini fungsi ini untuk menampilkan menu apa saja yang dijual dalam toko, dan kemudian pembeli memasukkan pesanan dengan memasukkan kode dari angka tersebut. Jika memasukkan nomor 1 berarti memasang resistor, 2 sensor, dan seterusnya. Kemudian saya akan melakukan demo dari program yang saya buat. Yang pertama adalah masukkan nama, kemudian masukkan alamat, kemudian alamat email, ketiga variabel ini disimpan dalam data dictionary berupa identitas, kemudian ditampilkan kembali. Ini hasil tampilannya. Kemudian kita memilih pesanan apa saja yang akan dipesan. Misalkan kita memesan resistor yang 100 ohm sejumlah 20. Kemudian kita pesan resistor lagi dengan menekan tombol Y. Kemudian kita pesan yang 10K, jumlahnya 5. Kemudian kita tidak memesan resistor kembali ke menu utama, kita pesan sensor. Kita pesan sensor suhu, jumlahnya 5. Kemudian kita beli komponen yang lain, kita pesan mikro, kita pilih Arduino, jumlahnya 2. Dan kita coba pesan komponen yang lain, misalkan lampu LED, kita beli yang warna biru, jumlahnya 10. Dan tidak, kita coba lihat total belanja apa saja yang telah kita pesan. Nah, di sini daftar pesanannya sudah ditampilkan semua. Yang pertama resistor 100 ohm, yang kedua resistor 10K, yang ketiga sensor suhu, keempat Arduino, yang kelima LED berwarna biru. Jumlah pesanan kita seluruhnya yaitu 234.500. Kita mendapatkan cashback 4.690. Kemudian total yang kita bayar yaitu 229.810. Kita bayar dengan 250.000, sehingga kembaliannya 20.190. Terima kasih.